nggak nggak banyak noise. Aman. S- Aman beneran kan? Iya. Oke. Jadi sekarang kita ke pasangan loopnya. Yang pertama while. While itu nanti akan banyak dipakai saat kita membuat game. Nah, ada pasangan yang satunya lagi namanya for loop. For loop ini untuk apa? Ini untuk mengiterasi. Nah, nanti Yusuf lihat kasusnya ya. Nah, ini untuk kasus sederhananya lah ya. Nah, pertama, misalnya kita disuruh untuk me, membuat apa ya? Membuat kata sandi atau login gitu ya. Kemudian ini loginnya begini ya. Nah, saat Yusuf nanti login misalnya begini, nah ada program yang dapat mengecek satu persatu karakter. Nah, sehingga nanti terdapat, oh nanti kalau terdapat sesuatu hal di antara yang ini, artinya terdapat underscore, misalnya kan di sini, maka tolong cetak underscore itu. Nah, pertanyaannya kita tidak bisa menggunakan while loop dengan ini. Sehingga kita memerlukan alat lain yang mengiterasi atau memeriksa satu persatu elemen ini, gitu, atau karakter bahasanya ya. Sehingga nanti ketemu, oh terdapat memang. Nah, apa yang akan kita pakai? Namanya adalah for loop. Nah, jadi for loop itu dia mengiterasi atau apa ya bahasanya? Melewati satu persatu elemen atau diperiksa gitu. Entah itu nanti perintahnya mau ngapain itu benar-benar tergantung ke kita. Nah, hari ini kita coba belajar itu ya. Nah, sekarang eh saya langsung saja ya. Nggak perlu review sepertinya karena YouTube mungkin udah ini. Nah, sekarang kita berbicara for loop. Nah, ada dua secara umum, Yusuf, penggunaan for loop. Yang pertama nanti untuk iterasi elemen, kemudian untuk mengulangi tindakan sebanyak n kali. Nah, nanti saya jelaskan bedanya sama while, ya, karena while juga mengulangi tindakan sebenarnya. Nah, untuk mengiterasi elemen, ada operator yang nanti kita butuhkan. Nama operatornya adalah operator in. Nah, kemudian untuk mengulangi tindakan, kita membutuhkan eh, apa namanya fungsi ya. Ini bukan operator. Ini adalah alat penting yang akan kita pakai yaitu range. Namanya range atau interval. Nah, sekarang gimana cara kita menggunakannya? Nah, jadi loop for loop ya dibaca secara umum gini, Sob. Jadi nanti untuk setiap elemen, elemen ini adalah variabel yang mana nanti nggak hanya namanya elemen ya, tapi ya biasanya disebutnya elemen atau nanti Yusuf bisa bilang for Yusuf in urutan in sesuatu yang ingin dilalui, tolong jalankan tindakan satu 2 3. Kemudian di luarnya itu jalankan tindakan 4. Nah, saya langsung kasih contoh di sini. Nah, misalnya saya punya variabel sekarang password. Oke? Yusuf, kemudian nilainya Kitty. Nah, kemudian ada variabel yang kedua, alfabet, yaitu dari A sampai Z. Nah, jadi untuk mengiterasi satu persatu elemen ini, Yusuf harus bilang nih, untuk atau for, untuk setiap sesuatu, entah itu Yusuf bilang simbol, elemen, karakter, atau apapun itu. Tapi yang jelas jangan miripkan perintahnya sama perintah fungsi ya. Jadi nanti Yusuf mungkin iseng, for print in password. Nah, jangan juga gitu ya. Itu agak-agak nanti. Lebih baik make yang lainnya gitu. Di sini contohnya dia pakai simbol. For symbol in password, jadi nanti yang akan dilalui pertama huruf K, yang akan diperiksa I, T, kemudian Y gitu ya. Nah sekarang ini lakukan yang ini katanya. Alphabet dot find. Simbol itu kemudian ditambah satu. Kita keep dulu satunya, kita bicara yang ini dulu. Masih ingat apa yang dikembalikan? Metode dot find ini Yusuf? Itu akan mengembalikan nomor indeks ya. Oh, Oke? iya. Iya, nomor indeks. Artinya apa? Ini kan tulisannya begini sebenarnya. Di alfabet, nanti di alfabet, tolong temukan huruf pertama simbolnya itu yang diperiksa huruf
K. Ini yang pertama, Sub. Oke? Jadi nanti di alfabet ini dia indeks keberapa sih huruf K itu gitu. Ya udah tinggal dihitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dia di indeks ke-10. Gitu. Oke? Jadi ini ya nanti di sini kita boleh mengkreasikan apapun lah gitu ya. Kan ini contoh doang. Kemudian setelah K ya udah diperiksa, T diperiksa, kemudian T lagi, kemudian Y. Nah sekarang Yusuf, kenapa ditambah satu? Ini hanya permainan logika ya. Jadi kenapa ditambah satu? Indeks itu kan mulainya dari nol ya. Dari nol. Iya. Sedangkan kita menghitung alfabet itu biasanya dari satu, betul nggak? Iya. Sehingga makanya K itu dia di urutan ke-11. Tapi kalau berdasarkan indeks dia di urutan ke-10. Nah, Itu makanya cuman ditambah buat satu. logika yang kita. Kenapa? Itu cuman plus satu cuman Iya, kayak untuk pikiran. menyesuaikan persepsi aja ya. Iya. Supaya oh huruf K itu ada di uh, urutan ke-11 alfabet, kemudian I itu urutan ke-9 dan seterusnya. Oke? Iya. Intinya adalah dia akan simbol itu nanti nilainya K, I, T, kemudian T, ya yang ada karakter yang ada di dalam yang mana yang ingin dilalui gitu. Nah, yang ingin dilalui kan password di sini. Oke? Nah, sekarang contoh lainnya yang tadi itu, misalnya nanti saya membuat variabel namanya login. Kemudian saya menggunakan fungsi input. Kemudian ada variabel namanya wrong. Kemudian ada beberapa karakter di sini. Nah, saya memeriksa untuk setiap simbol atau karakter yang ada di login yang saya masukkan, periksa if simbolnya itu ada di dalam ini, di dalam sini, maka tolong cetak simbol itu. Nah, sekarang misalnya, Sub, saya membuat simbolnya begini, Sub. Kan disuruh login nih. Kemudian misalnya aduh salah lagi. Simbolnya begini, Sub. Yusuf, kemudian underscore at 123 at 123 gmail.id. Misalnya gini, Sub. Nah, ini semua nanti dilalui oleh apa namanya simbol ini. Artinya simbol itu nilainya Y. Aduh, salah lagi. Saya lupa. Y, U, S, U, F, underscore, at, dan sebagainya gitu ya. Nah, Iya. sekarang dicek nih. Apakah simbol ini Y itu ada di dalam rong? Kalau nggak ada, lewati. Kemudian periksa U. Kalau U nggak ada, lewati S, U, F. Nah, underscore diperiksa ternyata ada, maka dicetak underscore. Sehingga nanti kalau saya memasukkan ini, apa output akhirnya Yusuf? Boleh? Simbol terlarang Simbol terlarang, underscore, underscore. sama add ya. Betul? Iya. Selainnya kan nggak ada ya. Oke, itu terkait penggunaan for untuk iterasi. Nah, sekarang kita masuk ke counter atau untuk rentang atau range. Nah, kita memerlukan fungsi namanya range, tetapi in itu juga tetap diikutkan. Caranya gimana? Bacaannya gimana? Pertama, nanti dibaca seperti ini. Untuk setiap elemen atau karakter atau sesuatu simbol in range 0 sampai 4, maka lakukan tindakan ini. Nah, sekarang saya ingin Yusuf tahu dulu gimana cara membaca range. Nah, nanti kalau saya menyebut range n, dia akan membuat urutan dari 0 sampai n-1. Contoh, misalnya nanti range-nya adalah 5, Yusuf ya. Maka nanti ini urutan yang dibuat itu 0, 1, 2, 3, sampai 4. Karena kan 5 min 1, 4 ya. Oke? Iya. Nah, kemudian range apa namanya 1 sampai 7, maka nanti angka yang dibuatnya dari 1 ya, dari 1, 2, 3 sampai seterusnya yang terakhir apa? 6. Gitu ya. Jadi kalau dia range A, B, A-nya yang pertama. Oke? Tapi B-nya nggak pernah ikut. B selalu min 1 nantinya. Oke? Sub. Nah, sekarang penggunaannya Oke. gimana? Penggunaannya adalah gini. Misalnya saya punya program begini. For I in range 3, artinya apa berarti nanti? Range 3 itu nilainya berapa banyak? 3 ya, 0, 1, sama 2. Maka lakukan ini. Nah, artinya apa? Yusuf akan ditanya 3 kali nanti inputnya. Pertama, input masukkan preferensi. Misalnya Yusuf masukkan alam, kemudian cetak yang ini. Ini yang pertama.
Ini untuk yang ke nol. Kemudian yang kedua, masukkan preferensi lagi. Ini yang kedua, kemudian yang terakhir, ini yang ketiga. Kemudian di luar loopnya, tolong cetak ini. Berarti dia hanya sekali dicetaknya. Yaitu yang ini. Oke? Paham, Sub? Aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Jadi kalau masukin range 3 nanti Bukan, dihitungnya 3 kali. iya, itu nanti kita apa ya? Bukan angkanya Jadi ya, kalau ya yang range-nya penting. 4, Berarti 4 kali. 0 sampai 3. Cuman yang ingin saya tekankan itu mulainya bukan dari 1 sampai 4, tapi dari 0 gitu. Sebanyak berapa? Iya, betul. 3 kali, 4 kali. Gitu. Oke? iya. Oke. Nah, sekarang kita coba gimana kalau yang ini. Nah, tulis program untuk membuat obrolan grup, jumlah orang dimasukkan dari keyboard. Kemudian satu persatu nama akan ditambahkan ke obrolan yang dimasukkan. Kemudian menanggapi setiap nama selamat datang, nama dicetak. Nah, bagus. Misalnya saya punya variabel namanya amount, isinya integer. Nah, nanti Yusuf bilang kalau jumlah amount itu isinya kan jumlah anggota, perasanya. Ya udah nanti kalau Yusuf misalnya masukkan 2 berarti for I in range 2 berarti ini 2 kali ditanya gitu. 2 kali dicetak. Oke? Paham? Iya. Atau oke, itulah ya. Itu untuk for loop gitu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal di sini. Oh, algoritma ya. Benar nggak sih, Cuk? Iya. Oh iya, benar ya. Oh iya, saya udah jawab. Nah, ini pilih program yang tidak memiliki kesalahan. Nah, ini saya coba tuliskan. Yang pertama ini, Sub, for I in text, itu nanti print text I, apa yang akan di print kalau begini? Dia akan, apa namanya, salah ya. Kenapa? Karena I ini kan, aduh, Bukan. bukan angka ya nanti, Iya. tapi huruf. Jadi teks, kemudian ini kan harusnya di sini nomor indeks ya. Jadi ini salah, jelas salah. Kemudian yang ini for number in range. Nah, ini yang salah ini titik komanya ya. Harusnya pakai koma. Koma. Kemudian yang ini for I in range 10, print I. Nah, harusnya ini benar juga ya. Ya. Sorry, salah ya karena nggak ada i-nya. Aduh, saya yang keliru nih. Print I nanti, nah ini nanti I-nya yang akan di print 0 sampai 9. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian Yusuf juga langsung bisa, nggak harus buat dia dalam variabel, langsung ditulis begini juga boleh. For Itu yang symbol, kedua, for-nya itu juga salah. yang mana? Yang kedua. Oh iya, ini ya. Ya, nggak boleh kapital itu ya. Iya. Iya, betul ya. Kemudian yang ini, ya ini nggak ada salahnya ya. Jadi ini boleh langsung di sini, boleh juga ditaruh dalam variabel. Dan titik duanya juga udah benar. Oke, itu kemudian nomor 2 ketik. Nomor 3 juga. Nomor 4 sekarang. Nah, saya coba ini. Nah, dia sekarang menyuruh kita untuk ngapain nih? eh Tulis program. Oke, programnya kayaknya nggak ada di soal, adanya di gambar. Masukkan preferensi 3 kali berarti ini Yusuf ya. 3 kali ditanya. Kemudian, oke, caranya gimana? Ya udah, Yusuf nanti tinggal bilang for I in range 3,2, misalnya wish atau apapun lah, wish aja lah ya. Keinginan sama dengan input, masukkan Fungsi. preferensi titik 2. Kemudian apa yang dicetak? Print, preferensi diberikan. Preferensi diberikan. Nah, diberikan. Nah, gitu ya. Oke? Nah, Iya. udah sih gini. Ada nggak yang terakhir? Oh, ada ternyata. Yang terakhir di luar loopnya sistem rekomendasi sudah diatur. Tinggal gini nanti. Di luar for-nya ya, print
sistem rekomendasi telah diatur. Nah, Misalnya kalau nggak ada pasangannya gitu nggak bisa ya? kenapa? Nggak ada pasangan terakhirnya gitu. Oh, nggak apa-apa. Nanti Nggak kita apa-apa ya? coba ya. Ya, nggak apa-apa. Ini oh tanda gitu. Nggak, ini cuma kayak apa ya? Aksesori lah gitu ya. Nih kita coba ya, nggak ada. Nah, misalnya masukkan preferensi, misalnya Yusuf, kemudian Ahmad, Abdullah. Nah, nggak apa-apa ya. Iya. Dia akan tetap menjalankan ini. Cuman ya ini sesuai perintah soalnya ya. Iya. Yusuf, Abdullah, Ahmad. Nah, gitu ya. Jadi, tapi kenapa belum benar tuh? Dua, tiga. Oh, tuh dua, tiga. Hmm. Oh, titik duanya. Benar ya. Masukkan preferensi. Preferensi diberikan. Hmm. Diberikan sistem rekomendasi sudah diatur. Telah ya saya. Sudah. Iya. Oke. Oh, Satu, dua, tiga. Nah, udah nih. Gitu ya. Kemudian nanti ada soal, aduh, ini teori. Nah, di sini yang tadi itu ya. Jadi disuruh masukkan password, kemudian di lowerkan, kemudian untuk simbol in password atau Yusuf juga bisa bilang for letter atau huruf boleh juga, bebas lah ya. Asal jangan menggunakan print gitu, for print atau perintah lainnya. Pokoknya kalau dia warna biru itu jangan ya kalau bisa. oke. Nah, in password print ini. Nah, nanti apa yang terjadi? Nah, oh, symbol is not defined. Oh ya, yeah, sorry. I use letter. Bla 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 bla. Nah, gitu. Ya. Perintah. Oke. Kenapa? Iya, Eh, saya ingin print alphabet.find di urutan letter, keberapa letter gitu. sama simbol eh, itu kayak udah dalam sistemnya udah tahu letter sama simbol itu. Maksudnya gimana? Kayak Tuh. itu kan nggak ada variabel letter. Oh iya ya. Oh Letter. ini hanya ini sub. Bebas ya, namanya boleh bebas. Jadi Yusuf boleh menamakan karakter atau apa ya, simbol atau apapun. Ini bukan sesuatu yang sifatnya paten gitu. Ini kayak penamaan variabel gitu. Oke? Jadi Iya. Yusuf juga boleh bilang for Yusuf, Yusuf in password. Kemudian di sini Yusuf. Nah, apa sebenarnya yang akan di print? Coba kalau kita print Yusuf, apa yang akan terjadi? Yusuf, misalnya ini kita komen dulu. Apa yang akan terjadi? Jangan saya mengetik gini. Nah, inilah ya, Yusuf itu terdiri dari Q, J, H, E, W, G, 2, 3, dan Jadi itu seterusnya. variabel ya. Kayak Iya, kayak variabel. variabel. Cuman, dan biasanya kan, ya, kalau mau cepet, ya, ini di sini boleh menggunakan nama variabelnya itu satu ya. Jadi, for n in password, gitu. Boleh juga begitu. For, tapi jangan angka juga ya. Iya. Nanti angka, dia, ya, gitu ya. Oke, Ad- langsung mau share screen, Sob? Oh, iya. Oke. Oh my God. Ayo, Yusuf. Oh, Yusuf habis ujian atau gimana? tadi habis ada acara. Jadi baru pulang jam 4 itu. Oh, oke, oke. Baru nyampe. Di sekolah?
Bukan. Oh ya, pikir ada acara akhir apa? Akhir periode di sekolah gitu. Ayo, Sob. Maaf. Hmm. Jadi kalau ini mau dibenerin, I-nya dihilangin. Ya, kotaknya juga dihilangin ya, Iya. karena nanti dia nggak ini. Teks. Kalaupun dia memprint teks gitu nanti apa For ya? I. Seharusnya sih yang tepat print I ya. Kalau Iya. teksnya kan udah jelas programming ya. For I. Print I. For in. For in. Nah, Yusuf nanti kalau oh ya nanti deh saya coba ini. Tahu konsep apa ya? Permutasi kombinasi itu? Tahu. Ya, itu make for biasanya. Jadi kan ada soal yang bilang kadang-kadang begini. Kalau ada dua jalan ke arah sekolah, kemudian ada eh, apa ya di setiap jalannya itu ada dua lagi. Nah, kita bisa pakai for dengan itu. Itu konsep for ya. Jadi ya mungkin nanti saya contohkan ya supaya ini. Jadi yang ini salah kenapa? For Yang I. mana? For, Nggak ada in-nya, Sub. for I. Oh iya. In. For I range Terus itu red. kenapa? Oh iya sih benar. For in. Iya. Nah, itu F-nya besar sama itu pemisahnya yang salah ya. Harusnya pakai Iya, in. koma aja. Nah, nanti Yusuf, nanti deh dicoba ya. Coba nomor 2. Kok banyak yang pakai Opera ya? Saya pakai soalnya buat gaming. Iya, banyak banget sih kakak yang pakai ini tuh. Semuanya gamer. Nggak tahu lah. Oh, oh, oh. Oke. Meningkat ya. Nah, Yusuf, oke. Sekarang diselesaikan dulu deh. Nanti saya mau Yusuf coba sesuatu. Bukan reference for in. Jadi for in range ya, Pak. Harus ada variabelnya tuh. For I, for pokoknya nama mungkin Oh iya. apalah. Itu yang akan Ini variabelnya diinisiasi. yang di bawah, di dalam ini. Oh, nggak harus sama ya variabel. Itu buat apa ya? Bukan variabel sih ya sebutannya, tapi kayak apa ya? Pemicu lah mungkin ya, Sub ya. Jadi dia bukan bukan variabel yang kayak di apa ya? Ya pokoknya simbol lah, bilang aja simbol atau sesuatu. Saya sering bilangnya for sesuatu aja. For sesuatu in range 3 itu karena 3 kali, maka titik 2. Nah, titik duanya, Sub. Oh iya. Nah, baru di sini variabelnya bebas namanya. Tapi kalau sama nanti juga bermasalah dia, Sub. Jangan variabel di for sama variabel yang akan ditulis di situ sama ya.
Misalnya di sini ingin misalnya. Ingin sama dengan input, masukkan preferensi, titik dua. Double K itu. Oh iya. Preferensi. Oke, titik dua. Kemudian print, preferensi telah diberikan. Diberikan ya, nggak ada telahnya, sorry. Oke, Nah, oke, coba di run sekarang tuh. Oh, coba centang tuh, oh iya. Oh belum. centang. Run lagi, coba udah bener kok ya. Bla bla bla, centang. Dicentang ya langsung, centang. Nah, Oh bebas sih kalau programnya udah bener, masukannya itu nggak dikontrol oleh sistem biasanya. iya. Karena itu bisa banyak banget masukannya. Udah bener kan? Yang typo mungkin. Enggak. Coba deh, diketik coba Sob. Ulang, centang. Oke. Jangan jangan play, tapi centang. Tekan centang ya. Nah, bla bla bla. Kemudian, nah gitu. Kenapa? Centangnya yang yang harus diketik ya. It, Tambah. nanti ada soalnya terutama nanti kalau mengerjakan proyek itu nggak ada centang. Jadi ada dua dibuatkan tombol di situ, centang sama klik. Centang tuh yang auto review, yang play itu yang harus tutornya yang periksa. Oke, sekarang ini ada bug. Kira-kira yang mana bugnya? Ayo. Dan ya, kita disuruh untuk memasukkan apa namanya peringkat, misalnya 3, maka ditanya nilainya 3 kali. Nah, kemudian nanti dihitung rata-ratanya tuh. Coba lihat. Oke, ketemu. Kemudian, Tiga kali. apakah itu dinamis nanti tuh? Nanti kalau saya memasukkan 4 Oh berarti ini dia hanya kalian lagi. 3. Iya, Buat berarti ini jadi. berarti di count-nya itu ya jangan diganti. Oke, count. Oke, titik 2. Jangan lupa. Ups. Mesti lupa titik itu. Nah, kemudian oke, kemudian coba lihat baris keempat, Su. Apa yang salah di baris keempat? Total. Ini Mhm. berdasarkan Rumus rata-ratanya total dibagi banyaknya nilai. Udah bener ya itu. Banyaknya nilai itu kan count nanti ya. Tapi di baris keempat, coba lihat. koma Total per count. Totalnya udah, countnya udah. ini buat apa Pak? Total Itu artinya nanti total.
yang awalnya nol ditambah nilai yang Yusuf masukkan. Jadi saya remote bentar ya. Iya. Jadi nanti dia akan bilang begini. Di sini kan total nilai awalnya nol ya. Nah, kemudian nanti Yusuf memasukkan nilai yang dimasukkan berapa, jadi count. Misalnya di sini contohnya 3. Maka nanti Yusuf disuruh masukkan nilai 3 kali, betul? Iya. Nah, nanti setiap memasukkan nilai itu, tolong tambahkan, misalnya 5. Berarti tambahkan ke total, berarti 0 tambah 5. Berarti sekarang 5 ya. Oh, Kemudian nilai yang kedua, nanti Yusuf masukkan misalnya 7. Berarti total tambah sama dengan 7. Nah, 5 ditambah sama 7 berapa? oh limanya yang hitam. Iya, gitu ya. Pokoknya nanti dijumlahkan. Ini artinya sama dengan begini ya. Total sama dengan total plus mark. Gitu ya. Jadi total itu saya update nilainya dengan total yang ada, yaitu yang nol, tambah apa yang saya masukkan. Ini Nah, ini masuk. agak agak salah kalau kita menggunakan persamaan matematika. Ini kan nol sama dengan mark artinya ya. Iya. Agak agak enggak agak aneh gitu. Iya. Jadi cuman biasanya ditulisnya ada dalam dua bentuk gini Sub ya. Pertama ini, kedua ringkasnya itu begini. Oh. Oke? Jadi pakai yang kanan ini juga bisa. Bisa. Bebas Yusuf mau yang mana. Oh, Dan ini berlaku untuk semuanya Sub ya. Mau kurang, mau kali, mau bagi gitu. Oke? oh, Jadi baik. itu sama aja artinya dengan ini nanti. Misalnya bagi berarti total dibagi mark. Kali berarti total dikali mark. Kemudian kurang total dikurang mark gitu. Oke, ini arti dari apa? Bagi sama dengan ini. Oke? Oke. Berarti di sini tambah ya atau Yusuf mau pakai yang ini juga boleh ya. Kalau tahu ini lebih nyaman. Nah, ayo. Tapi coba perhatikan Sub di marknya itu. Apa yang salah kira-kira di marknya itu? Frame. Kenapa? Oh, area O. Ini cuma. Ini enggak string dah, Pak. Iya, harus itu string ya. Itu juga salah, benar sekali. Nah, kemudian di String. ya di situ juga harus string. Nah, tapi ada yang masih salah tuh di baris keempat itu. Apa coba kira-kira? Di baris keempat ya. Ini Ini kan harus ada dipisah tuh. 6 baris. Kenapa? Ini harus kayak gini loh. Oh, nggak harus. Itu kalau spasi itu tergantung style kita lah ya. Kalau Yusuf mau lebih rapihnya terlihat lebih rapi spasi silakan. Coba kalau udah dirasa aman coba di run ya. Coba, coba dulu nggak ketemu. Ya, memang harus di run ya. Nah, baris keempat itu ada yang salah tuh. Apa kira-kira? Kurang harusnya in. Iya, harusnya in. Karena Oh, angka ya. Ups, Ctrl Z. oh, Oke. masih belum input. Apa kira-kira yang salah, Sup? Kan mark mark terus masukin kan udah jadi variabel nih. Betul. Tapi kan dia bukan ekspresi ya, jadi sama dengannya harus satu ya. Oh, Iya. oh Kita iya. kan nggak bilang if mark sama dengan ini kan. Harusnya Iya. Nah, gitu sekarang. Nah, jangan banyak-banyak ya. Nilainya nanti 100 Yusuf masukin. Mampus. 100 kali harus memasukkan nilai. Ada sistem yang begitu soalnya ya. Oke, next.
Baca jumlah serta Masukkan nama. Oke. Ini ini masukkan namanya ada dua. ada dua. Itu berarti nanti Yusuf bilang itu kan berdasarkan pesertanya, Yusuf ya. Iya. Nah, berarti nanti for I in range count berarti ya. Tergantung berapa yang Yusuf masukkan di pesertanya. Nah, In oh for for apalah gitu ya, sesuatu. Jangan for count. nah, ya boleh Jangan samain ya. for For sesuatu ya, for jumlah mungkin ya. Silahkan. For jumlah in range. ini count. Iya, dalam kurung count. Count itu kan angka ya, angka yang Yusuf masukkan nantinya. Kemudian baru deh buat variabel namanya nama mungkin atau apapun, peserta boleh. Nah, pakai fungsi input. Input masukkan nama peserta. Atau Eh, masukkan nama dong. masukkan nama dong. Ngeblank. Nah, kemudian print ya. Selamat datang, koma peserta ya. Ups. Oh ya. Komanya dua kali berarti ya. Itu soalnya ada koma di ininya soalnya di dalam tanda petiknya juga ada koma ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian coba klik gambarnya, ada mungkin statement terakhir. Selalu gitu sih biasanya ya. Nah, kan Betul. obrolan grup telah dibuat katanya. Yaitu di luar for ya. Telah dibuat. Tanda seru. Exclamation mark. Oke. Udah ya. Dua. Mhm. Oh. Oke. Nah, terakhir Cuk, nomor 7. Nah, mau lanjut ke part 2 kemudian. Nah, ini yang tadi Cuk. Simbol terlarangnya itu di copy aja ya. Jangan cari, mungkin nggak ada tuh simbol apa tuh ya yang setelah N itu nggak ada di keyboard kayaknya itu ya. Iya. Itu tadi ada siswa kakak yang nyari. Ini kak simbol ini yang mana nih katanya gitu. Aduh, ketawa saya. Ya, saya juga gitu sih awalnya nyari simbol di keyboard. Jadi simbol simbol telat Bebas, jadi namanya bebas. jadi variabel gitu. Iya, tanda petik ya berarti. Nah, gitu. Kemudian username, password atau apa silakan bebas. Oh. Oh, jangan. Iya. Pas tuh nanti Tergantung fungsi. nanti kita berbicara pas pas itu apa ya? Dia tuh untuk kita nggak menggunakan pas ya sejauh nanti projectnya. Soalnya pas itu digunakan saat kita ingin melewati sesuatu sih. Oke. Kemudian for Enggak sama. Jadi apa bebas sih. simbol For symbol in password.
Password, betul sekali. Titik dua, Eh, if. betul. Kalau simbolnya ada di dalam Ini simbol, jadi print. if dulu, betul. If dulu, periksa dulu ya apakah simbol itu Oh, ada di dalam simbol. if agak agak aneh kedengarannya. Nah, itu kadang-kadang tuh. If simbol pakai Y ada di dalam simbol pakai I. simbol In, if kalau simbol ada di dalam simbol terlarang ya. Simbol ya, simbol terlarang itu Yusuf namanya simbol. oh Iya, titik dua. Maka print simbol terlarang titik dua. ini Simbol, simbol simbol pakai Y, yang pakai Y ya. Karena itu kan yang kita coba cari ya. Nah, simbol. Jadi ini yang dicari. iya itu yang dicari. Password terus ini ngecek jika di dalam Ap- sini ada ini. terbalik, terbalik. Jika ada ini di dalam ini gitu. Jika ada Ini ini di iya. dalam ini. Oh iya. Bukan. Jika Gimana? ada simbol pakai Y di dalam simbol yang pakai I. Di dalam ini Nanti kan for jika simbol ada yang ini. gini. Nanti kan Yusuf misalnya kita ganti ya. Misalnya ini terlarang atau larang aja deh. Larang supaya ini. Iya. Nah, nanti kan Yusuf misalnya masukkan passwordnya. Ya udah, nanti untuk setiap karakternya misalnya YUSUF, berarti kalau YU atau S atau F itu ada di dalam ini, nah, maka tolong dicetak gitu maksudnya. Oke? Oh Bukan tadi Yusuf terbalik ya, agak terbalik. iya. Apakah ada larang di dalam ini? Enggak dong. Ya, Iya. kan? Ayo sekarang. Coba di run. Nah, nggak ada simbol terlarangnya. Oke, Sup. Saya boleh lanjutin? Oh iya. Oke. Nah, konsepnya Yusuf apa ya namanya? Harus sering latihan sih ya. Nah, sekarang Sup, ini dia. Jadi sekarang Yusuf sudah masuk modul 2 lesson 4 Sup ya. Nah, kenapa saya mention? Karena di sini Yusuf hackathon pertamanya. Jadi harus buat proyek sederhana yang memanfaatkan apa-apa yang sudah dipelajari, yaitu if, else, elif, else, kemudian while sama for ini. Oke? Nah, ini dia idenya. Nanti Yusuf bebas ya mau membuat apa. Nah, cuman ini idenya membuat iBot sederhana. iBot lagi. Bot ya atau robot. Bot sederhana yang dia itu pertama nanti oh mana dia? Bisa memberikan lelucon atau merekomendasikan musik atau komunitas di dalam apa suasana hati atau beli merchandise gitu ya. Nah, caranya gimana? Nanti gini aja tuh, buat aja programnya gini. Jadi nanti while saya tidak menekan off, if yang saya tekan adalah satu, yaitu rekomendasi musik, maka print ini gitu. Mungkin gitu Sup ya. Ini idenya gitu. Jadi nanti bebas Yusuf mau membuatnya kayak gimana. Oke? Cuman ini idenya. Saya perlu untuk mengirim ini tuh. Iya. Oke, sip nanti ya. Cuman Referensi. itu idenya ya. Dan gak harus terpikat di sini. Mungkin Yusuf terpikirkan sesuatu boleh ya. Boleh Iya. banget. Nah, kemudian
Ini strukturnya dan ini disebut topik hackathon ya. Jadi nanti Yusuf wajib kumpulin supaya terekam di sistemnya gitu. Nah, saya ingin menunjukkan sesuatu, Sub. Jadi misalnya saya coba perbesar. Nanti apa kegunaan while itu dia akan melakukan for itu gimana? Jadi misalnya saya punya variabel namanya nama, Sub ya. Kemudian di sini ada Yusuf. Nah, nanti kalau Yusuf bilang for I in range, misalnya gitu, atau langsung nggak usah ada range, for I in nama. Kalau Yusuf mencetak nama, apa yang akan terjadi, Sub? Dia akan memprint kata Yusufnya itu sebanyak karakter yang ada di dalamnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti dia akan begini. Nah, gitu. Kalau nama Yusuf ada eh, Ahmad gitu ya, Ahmad misalnya, nah maka spasinya juga dihitung sebagai karakter. Nah, dia akan mempernya sebanyak Yusuf Ahmad itu kan berapa nama ini? 2, 4, 5, 2, 4, 5, 10 karakter ya, Iya. tanpa spasi. Tapi di sini dia mempernya 11 kali. Kenapa demikian? Spasi juga dihitung sebagai I. Jadi kalau Gitu. -1 gitu spasinya nggak gitu. Ya. Kalau -1, gini maksudnya. Iya, jadi Nah, kalau spasinya begini nggak nanti, gitu. oh kenapa? Oh. Ya, dia error. Kenapa dia error? Karena nama ini itu bukan sesuatu angka, Sob. Ya. Oh, Jadi itu bukan sesuatu. Yang jelas idenya di sini dia akan melewati ini, dia akan mengiterasi bahasanya. Gitu, ya. Jadi I ini nilainya, I itu nilainya apa sih sebenarnya? I itu nilainya ini tuh. Nah, I itu nilainya adalah nah, huruf-huruf yang terdiri dari sini termasuk spasinya juga dihitung. hmm. Kalau Yusuf mau berjejernya ke kanan pakai aja N ya. Oh, wait, kok nggak bisa? Hmm, kok nggak bisa? Bentar. For I in nama. Hmm, hmm, apa saya salah? Harusnya sih enggak ya. Harusnya dia berjejer ya. Hmm, oke. Berarti, perasaan saya pernah mencoba deh. Nah, begini dia, Sob ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan sesuatu lagi, Sob, yang saya tadi bilang ini konsep kombinasi. Misalnya sekarang saya punya jalan satu, Sob ya, terdiri dari apa ya? Tapi kita belum berbicara list ya. Hmm, ya udah, Sob ya, tidak usah berarti. Nggak apa-apa, nggak usah ya. Nanti takutnya Yusuf ini kita belum berbicara list ya. Oke, Sob, ini penggunaan for intinya begitu ya. Jadi dia akan mengiterasi. Nah, kemudian saya belum menjelaskan bedanya for sama while. Nah, jadi kalau for dia akan melakukan sesuatu tanpa henti, Sob. Kecuali Yusuf buatkan dia sebuah counter. Oke? Iya. Nah, kalau while, terbalik lagi. Itu while. Kalau for, dia punya batasnya, range-nya. Kemudian, ya udah, dia akan melakukan sesuatu selama range itu belum terpenuhi gitu. Oke? Itu kurang Iya. lebihnya seperti itu sih ya, ya untuk materi while sama for. Lengkapnya, Yusuf nanti buat hackathon dulu, nanti kita coba periksa tambahin apa mungkin ya, dan jangan lupa disubmit ya. Buat hackathonnya di mana? Yusuf nanti ke sini laboratori,
Nah, ini ya. Ini nanti Yusuf ke laboratori, kemudian klik create project Python. Misalnya namanya hackathon. Hackathon 1. Enter. Nah, kemudian into project. Oke. Nah, disinilah baru Yusuf ngode apa kodenya gitu ya. Misalnya Yusuf mau bilang print apalah gitu ya. Print, print lagi hackathon 1, hackathon saat pertama gitu ya misalnya ya ini. Ini misal doang ini ya. Nah, kemudian nanti apa gitu ya. Misalnya apalah gitu seperti yang tadi mungkin print pilihannya 1 itu adalah musik dan semuanya gitu. Oke, itu aman? Iya. Oke. Jadi nanti begitu ya. Dan setelah selesai nanti nanti Yusuf klik description and publication, publication. Nah, kemudian Yusuf bisa share ke community atau ke kelas aja. Oke? Nah, kemudian ini kalau dicentang berarti Yusuf mengizinkan orang untuk apa ya? Oh, Eh, tidak mengizinkan orang untuk disable itu berarti disetujui iya. disable-nya. Itu tidak mengizinkan orang untuk Misalnya melihat kayak kodenya, ya. Gimana, Sub? ya kapan ada Kenapa? batas Maksudnya? batas pengerjaan gitu ada nggak? Oh, hackathon biasanya kakak ngasih ini 1 sampai 2 minggu sih, Sub ya. Oh, oke. Iya, bukan sekarang juga, bukan. Iya. Itu, itu nanti ini perlu waktu memang hackathon ya. Nah, kemudian nanti kalau Yusuf mungkin mau melihat contoh-contoh proyek siswa yang Python, ini ada banyak Sub, silakan saja ya. Dan Iya. ya, kemarin ini siswa Kak membuat banyak sih di sini ya. Nih, hackathon 2 game Turtle, ada banyak lah ya. Intinya Iya. nanti Yusuf lihat-lihat aja. Oke, cukup dari saya Sub. Thank you ya. Udah tadi saya pikir bakal ditunda kelasnya. Jadi Hmm. thank you banget lah ya. Oke, semoga hackathonnya selesai ya. Iya. Oke. Thank you. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, see you next week. Bye-bye.